Selamat datang jamaah haul Abah Guru Sekumpul yang ke-17. Di desa Jalan Pelita, Wilayah Masjid, Sungai Benar, Amuntai, Mulut Sungai Utara. Di Majelis Al Khair yang diadakan acaranya di 11 Februari malam Sabtu Ba'da Isya. Seperti ini situasi dan kondisinya. Ada warung gratis di sini waduh, ini dari siapa nih? Hokage ke-7. Oh, Hokage ke-7. Laskar. Jangan lupa like and subscribe Lintas Kalimantan Channel. Bola kita juga. Mantap. Rupiah hijau lah. Ini Laskar Majelis Al Khair. Persiapan untuk haul Abah Guru Sekumpul yang ke-17. Mantap. Wah. Warung gratis. Jamaah sudah mulai berdatangan. Wah, mantap. Wah, nih kayak apa Ji perasaannya lah. Iya, seperti ini sahabat Lintas Kalimantan Channel semuanya, situasi dan kondisi menjelang acara haul Abah Guru Sekumpul yang ke-17 yang ada di Jalan Pelita, Wilayah Masjid, Sungai Benar, Amuntai, Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Seperti ini situasi dan kondisi. Di tempat warung gratis. Mantap. Jamaah sudah mulai berdatangan. Wah. Ini ada acara makan gratis. Mantap. Wah, Kawan-kawan yang di jalan silakan di Gang Berita. Diadakan makan gratis. Iya, wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Aduh. Mantap lah. Masya Allah. Seperti ini situasi dan kondisi untuk menyambut haul Guru Sekumpul yang ke-17. Buat ibu-ibu ya, untuk siapkannya lah. Mantap. Masuk YouTube-nya. Mantap.
Siti Maulidnya juga pokoknya ada iman dari bukti bersama dengan Nabi dan aulianya. يوم حشر واجتماع يوم حشر Allahumma shalli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil mannan ar-rahimir rahman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidi waladi Annan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdina wa waffiqna ila haqqi wa ila tariqil mustaqim. Wa'afina wa'fu anna ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil mubin. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul 'azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala al-imam al-jalilani, laulal ulama lam yakun lillahi waliyyun. Al-mukarramun
wal muhtaramun, para alim ulama, para guru-guru agama dan tokoh-tokoh agama, para habaib dan hababah yang hadir, Bapak Ibu hadirin hadirat Majelis Haul serta Isra wal Mi'raj rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bertemu muka dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj serta haulnya Abah Guru sekumpul. Semoga kehadiran kita semua selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah sepanjang masa, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta orang-orang yang mengikut jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin majelis rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sayyidul wujud, Nabi yang paling mulia dan paling top, hanya satu-satunya yang dipanggil ke hadrat ilahi Rabbi malam Isra dan Mi'raj tanggal 27 Rajab. Namun keberadaan dan ditinggalkannya Rasulullah bagi kita sudah lama. Tahun Hijriah 1443 sudah. Kawalah kita lagi mencari yang suci murni bagaimana Islam. Tanpa ulama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memperagakan bagaimana sifat watak af'al dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa syukur muncul di wilayah kita seorang wali Allah taala yang tidak ragu lagi, Abah Guru sekumpul. Beliaulah yang menceritakan dan memperagakan bagaimana sifat dan wataknya Rasulullah yang disebut dengan ulama khalifah. Dua kita nih mengalami ulama khalifah Datuk Kalampayan, dan yang kedua ngurus sekumpul. Mudah-mudahan kita di bawah naungan beliau. Siapa lagi yang tidak diharap memberikan syafaat alam akhirat, alam kubur pada nang tahunya kita. Kadang-kadang nang hidup kada segan-segan, tabuk kubur belum tabuk sudah bebanyak. Ulah tebelah kadang-kadang malam timbul. Tahajud nang mengajian, nang MTQ mengaji tapi kuburan. Hujan nang malabuh buat aja sudah aja, sirin bisa aja berkunjung. Iya, kau tahu batak nang karing juga apa itu nyaman sedikitnya. Bujur aja ini alam kubur, pintu alam akhirat. Namun dibalik itu siapa yang tahu, karena ini termasuk alam yang gaib. Alam jabarut, kita mengharapkan selama dengan cara pendekatan kita kepada aulia-aulia Allah. Ini kita ahlus sunnah wal jamaah, maka ini sudah alhamdulillah sampai haul bahaulan. Ada juga sekelompok yang kadang mau berarwahan, ada juga kadang gak di orang kita. Bila kematian meliga hari sampai 100 berarwahan aja. Ini ada juga kadang akan berarwah yang ada sampai juga dengan alasan siapa yang menyampaikan Allah juga. Tuhan banyak di si alat, yaitu malaikat berapa ribu malaikat di sini. Di bumi ini aja banyak malaikat pada manusia. Di langit makinnya malaikat yang ada di dunia 1/10 malaikat di langit pertama aja. Nah, banyaknya. Wajib kita percaya ngarangnya iman ini. Muka ada arwahan rasanya alahan pada orang berdum. Orang berdum adanya menyalawi menyalatus. Cuma kada makanan tuh beneran. Leweh tadinya tuh beneran. Nah, maulid ini siapa yang mulai sama ma'amalakan urus kumpul mulai niki dikahatun kada berdulakan maulid ulun aja umur 13 tahun mulai tahun 1979. Nah, di situ banyak pohon pisang sama ulai sejasa bersandar pohon pisang, maklum lagi kekanakan banyak bersandar kadang-kadang mengaruh. Untung tahu aja orang bulikan. Hanya kan tidak digarap orang kayak apa.
2 kal setengah ulun mulai Talok Serong situ kan Talok Serong kampung kelahiran ulun. Makanya nanti bisa diulun bergaya-gaya ulun Habib. Ulun ini Al-Atos ya. Ini asli Talok Serong. Wah, ini kaku mengaku jadi pada juga, nggak ada Habib pada Habib juga, nggak ada durian pada durian kampanye kan, nggak ada juga. Mun banisbah nang selainnya tahu aja kuitan sorong, tahu aja pada tuan sorong kan apa banisbah ke lain? Tentu anak kampang namanya. Jadi pada Habib, karena datu sorong banisbah ke situ. Man nasaba ila ghairi abih fa alaihi laknatullah kata Rasul. Siapa bernisbah bukan bapaknya orang itu akan nakutuk dari Allah. Nah, sekarang maksud lamun kita jadi orang alim, kita jadi orang soleh, insya Allah dihubungkan dengan orang soleh. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Akan dikumpulkan seseorang serta orang yang ia cintai. Pernah waktu Rasulullah SAW membaca khutbah, datang seorang laki-laki entah dari mana, bertanya, wahai Rasulullah, apabila hari kiamat? Oh, serapnya takunan. Karena mikir akan seorang kawin kau sudah baru enggak? Takun akan kiamat. Karena menjawab Rasulullah. Yang kedua, wahai Rasulullah, apabila hari kiamat? Berdiam di wajah. Nabi layan tipu anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Yang ketiga, wahai Rasulullah, mata sa'ah, apabila kiamat? Ujar Nabi, ma'a'datta lahu. Napa karena ikam sediakan sanggup kamu nya kiamat kenapa? Jawabannya sebutin, inni uhibbullah wa rasulah. Modal ulun jiwa cinta Allah dan cinta Rasulnya. Maka jawab Rasulullah, mbok untung lamunnya bujur itu laki-laki. Zaman dahulu orang baca khutbah di tahun ini membaca khutbah ada nama nakuni bisa diacung di tongkat. Ini zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengumpati guru sekumpul aja insya Allah ada batahan. Walaupun banyak akhir zaman di Islam 73 golongan. Ahlus sunnah wal jamaah satu yang di bawah sini, yang di bawah Datuk Kelampayan, mak dari ilmunya dari Syekh Salman Al-Madani kada asing lagi. Syekh Salman dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dari Hasan Basri dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ningalnya ittisal ilmunya. Al-ilmu al-mu'tabar huwa mattasala sanaduhu bi sayyidil bashar. Ilmu mu'tabar ialah ilmu yang ittisal sanadnya kepada Sayyidul Bashar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah dengan adanya guru sekumpul mulai lagi di Karatun ulun, alhamdulillah saban pengajian paling sedikit sekali kesalaman, tidak 2 kali. Soalnya sidin dari sore setengah 6 membaca kitab Bukhari dulu. Tuntung sampai maghrib naik ke rumah dulu, tahu apa. Nah turunnya sini naik ke rumah tadi bersalaman. Setelah turun mbah maghrib membaca Ihya Ulumuddin. Nah, sampai Isya naik pulang ke rumah membaca tafsir Jalalain waktu itu dan tarikh Nurul Yakin. Tamat kitabnya. Alhamdulillah terancam kesalahan itu aja. Mudah-mudahan iktisal kita mau tadi tetapi kalau disalahkan saya uyuh mana sudah waktu. Doakan aja mudah-mudahan panjang umur dan sehat walafiat. Panjang umur, kuat iman, nah itu pada-padanya dia bisa susah. Panjang umur, kuat iman, singkatannya ya ginian ya. Hadirin rahimakumullah. Habib takut karena dulak ini. Dengan munculnya beliau lahir pada hari Arba tanggal 27 Muharram dalam manakibnya ditunggul Irang Seberang Abah Sidin Abdul Ghani panggilannya di Karatun Tudugan Ben Abdul Manaf Ben Saman Ben Sa'ad Ben Abdullah Ben Mukti Khalid Ben Khalifah Hasanuddin Ben Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Kelampayan. Nah, itu silsilah sidin lakian berataan sidin kisah
Datuk Lampayan tahu justru bin Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus al-Maghrabi. Maghrabi ini Maroko. Nah, Habib juga kenapa sih kada berisbah Habib lagi? Entah mulai jatuh itu sudah kada boleh lagi, sudah berdiam. Nah, bukannya keluar, bukannya meremehkan, bukannya menghinakan, karena menyamarakan, karena ini adalah mengandung rahasia yang tidak bisa dibeber-beberkan di tengah masyarakat luas. Nah, dan pulang menurut cerita, karena hidupnya di zaman Jepang, zaman Belanda, anti lon Habib menyada bunuhnya untuk menyelamatkan pada Habib lagi. Kalau di Jawa bergelar Sunan itu Habib bertahan. Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Habib bertahan, cuma menyembunyikan ini tadi untuk keselamatan. Boleh ya kalau berdusta untuk keselamatan. Apalagi orang bini dua, kada sambil berdusta di rongkaunya terus. Orang bini tiga, datang teulun, ada keburuan amalin supaya damai. Ulun sih kok aja gini. Kalau dapat amalan hak itu mengaras dia paksa sambut banyak berdusta aja gini kan. Nah, demikian kemudian sorong juga peraturan pemerintahnya harus disetujui oleh bini pertama. Apakah ada menggunakan jurnalnya kayaknya apa? Ini hendak menguji-uji sehidup setengah mati. Kenapa setengah matinya? Kan rata-rata bini itu bila kan mati laki pasti nang bini hamuk kalau dimandiin. Juran, jadi gampang kan? Binian dan laki, binian sudah dilakiakan tuh kan ada misi pegangan hidupnya. Dipegang-pegang hidup. Ini ketawa ibu. Yang tapi dihayati bukan. Kenapa ada mau guring? Kenapa ada pegangan tapi bisa guring? Hadirin rahimakumullah. Dan terus berjalan bagaimana guru sekumpul. Hari demi hari pengajian hampir semingguan non-stop zaman dahulu. Sore Jumat, malam Sabtu. Sore Sabtu, malam Minggu. Sore Senin, sore Minggu, malam Senin. Nah ini mulutan. Padahal lagunya tetap sholawatullah umuran. Rawinya jadi baca anggaran amaliyah kan amaliyah nih innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Istiqamah konsistennya nang berat. Nah, kita mengasuh majelis lamunnya istiqamah insyaallah dan kelihatan aja berkahnya. Jangan sampai istilah bahasa Banjar belang kambingan. Bahan dokina pengujian perangai banyak. Tapi bila sudah nisfu Sya'ban pere pengajian. Istirahat menyambut bulan Ramadan itu biasanya. Jadi malam Selasa, kemudian hari Rabunya yang disukan jam 7:30 mulai sampai jam 9. Kamis jam 8 sampai jam 9. Jumat 8 sampai jam 9. Nah disinilah ulun sempat tetamu waktu itu pas hari hujan tulak sepeda berpayung sampai berapa yang ada berempat aja hanya ingin sebarisan di muka mulai sini pengajian sampai tuntung kada banyak lagi orangnya hujan ini mulai tengah malam sampai para setengah hari yang aduh ngaran bujangan cangkal aja tulak alhamdulillah. Ini sakanya banyu membakas di kinom sini putar bagi beda karena nama ambilnya pas parah kalau ambil minum. Nah di sini lu merasakan banyu napa ini dilihat banyu putih tapi lama manisnya dia ulun coba di rumah balik ke rumah banyu dingin buat gula kada sih itu rasanya merubah rasa buat uyah pulang kada Masya Allah. Mudahan itu banyu surganya daripada Allah. Alhamdulillah rupanya takinum banyu ini alhamdulillah mau melekat sedikit demi sedikit kita hadusan bin nikmah. Nah itulah ulun mulai umur 13 tahun cuma hari ini kekanakan banyak terguring tapi tulak terus. Ngejek alhamdulillah sampai pindah ke sakumpul sini dan sini operasi pada karuan rasa. Asal tulak aja sampai kan melihat rumah sini pulihnya kada karuan kada nyam
di rumah gelisah. Ya maklum bini kan ada juga, kalau ada yang digaya. Ya kan ada bini kan ada juga yang disetrum-setrum. Dalam perjalanan beliau banyak membekali kita. Nah, di zaman kita hidup dan di mana-mana, alhamdulillah zaman sekarang memperingatinya inilah haul beliau Hadrat Maut malam minggu tadi tanggal 5 Rajab Mahauli juga di Pakalongan di Jawa Timur Mahauli juga. Kita di sini alhamdulillah saban malam ada yang pendamping Isra Mi'raj, ada yang khusus haulan benar aja. Kada apa juga. Hadis Mi'rajnya sudah dibaca, dalam Rawi Situr Dora sudah ada juga tentang Isra dan Mi'raj. Buahnya apa Isra Mi'raj? Yaitu sembahyang 5 waktu. Nah, oleh beliau mendirikan cara sembahyang ini luar biasa. Nah, zaman itu sini praktek mengangkat takbir, alhamdulillah al-fakir melihat. Nah, ini cara mengangkat takbir, Allahu Akbar. Ya, anda kita kami itu terus kan takbirnya. Nah, sini itu. Tampayakan. Ujasin pasrah aku nih hamba, Allahu Akbar. Nah, inilah kita pelajari. Karena sembahyang ini karena samanya lihat aja selanggaran mangkat takbir ada yang ketinggian pada kepala, ada yang terlalu buka kasihan siku karena kawan dihiga, ada yang batis maju sebelah, ada juga kebirakah macam-macam. Nah inilah orang sembahyang. Karena kita belum sampai lagi. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sembahyang oleh kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Ilmu sembahyang inilah duduknya ayat Al-Quran. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan olehmu wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambah ya kanulun ilmu. Ini Rasulullah disuruh Tuhan minta tambah. Kita selaku umatnya karena juga hendak menuntut ilmu. Dalam perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah dibukakan hijab melihat neraka dan melihat surga. Dalam neraka banyak dia Nabi yang masuk neraka lantaran hidup susah. Heboh sahabat mendengar susah. Mana susah di neraka belum. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena waninya betakun. Cuma dilihat oleh Rasulullah pina sakit hati sahabat. Ujar Rasulullah bukannya susah sebagaimana kamu sangka. Maksud susah di sini adalah susah ilmu. Jadi orang awam kadang hendak meningkatkan sama sekali. Orang bacaan kadang hendak mendengarkan. Para pelan majelis hendak turun. Hidup kita umat Nabi Muhammad karena panjangnya antara 50, antara 60, 70 iya sudah. Mulai penyakitan, penyakit ini antek-antek gula darah, dan tambah lagi COVID-19, padahal di 4 sudah adanya COVID-20. Mudah-mudahan selamat kita. Berkat marah haulan berkat aulia, indah zikril aulia tanzilur rahmat. Ketika dibaca kalimat aulia ini adalah turun rahmat. Mudah-mudahan kita turun rahmat. Lepas daripada penyakit COVID ini atau yang hanya datang pulang Omicron maka pulang mudahan lepas berkat doanya Habib Ali waj'alna ya Rabbi bil hisnil hasin min jami'il balaya. Ya Allah jadikan kami dalam benteng yang kuat dari sekalian bala. Karena kita pada tahu bala bencana datang dari Allah ini. Cuma kita beriman jelas saja sudah. Bala ini bukan mulus bala. Terhadap orang beriman dua macam ini bala. Yang pertama limahwid junub, yang kedua lirafid darajat. Untuk menghapus dosa atau meninggikan derajat. Jadi sakit garing sabar aja. Mau bertahan aja dulu. Ini hanya mulai hidung wahid sekali sudah ke dokter. Nah, manusia juga kan macam-macam. Yang manusia kada sama meriksa. Bawa aja yang ke dokter mesti hasil pemeriksaan darah ada normal. Bawa pulang ke urutan biasanya kasih lahu. Nggak usah kata hantak nih jangan. Rancak kayak aku hanya hantak di tilam. Bawa pulang ke pencabutan, ujar sirin masuk angin. Bawa pulang ke dukun, ujar sirin ke puhunan.
bahwa tabib ujar tabib di perula orang sakanya terdapat kawan kenapa kami sedih sakanya pacar diambil orang lain-lain jadi kada sama nah itulah ngaran sifat alam dunia. Nah oleh ulama membimbing kita supaya satu tujuan apa yang dicari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu tuntut ilmu sampat akan jangan sampai kita mati jadi orang yang jahil karena mati dalam keadaan susah. Coba nang alim nyaman nang anak berilmu diurusnya bujur-bujur mayat abahnya kiokan pemandian nang ahli bujur-bujur nang kada ahli bawanya ke batang ya sudah sih patuh di batang dia mandi dan mun anak nang berilmu dipikirakannya kio guru ano gasan bacakan kelakin kio si ano gasan MTQ mengaji tepi kuburan lamun bisi anak kadang alimnya sembarangan aja sudah malah kadang-kadang siapa pemandian di kio tukang bakso ngaran tukang bakso patuh mencabuti bulu ayam dirandam non banyu hangat cok hendak mandi minta jarang makan banyu hangat habis rambut debur-debur di bulu salah ya bila sudah tahu julong nang kada ahlinya bisa sudah napanya aja ngarning kada ahlinya pas alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Dan kembali kita ke perjalanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj yang merupakan cerminan perjalanan kita. Rasulullah yang selalu didampingi oleh malaikat Jibril, Mikail dan malakun akhar yuqalu lahu Ismail. Artinya perjalanan Rasulullah kita ni kada kawa jauh lonang pembimbing. Urus kumpul sudah disambat murabi rohi. Syekh Zaini bin Abdul Ghani dasar wujud-wujud membimbing terhadap umat. Apalagi nang aktif 4 pengajian alhamdulillah. Dan sedikit banyaknya berkah daripada beliau yang selalu muncul. Makanya kita ingat akan berkat sidin bisa berkat haulan di mana-mana. Coba ya kan haul di Martapura nih banyak mana nang warung gratis makan aja situ. Duit di mana-mana orangnya kada tahu itu. Kenalan ilmu berkat. Sudah di Martapura babasian nasi mau kada nang makannya. Terus sebakul nasi bungkus mulai amun kayak sini si menginggahkan julung sebungkus yang buangan kau banyakkan ini alhamdulillah di mana-mana selalu perhatian mudahannya kita nih jangan terpancing ahli bid'ah nang kada mau bahaulan kada mau baruhan mudah-mudahan jangan terpengaruh kita karena kita hendak bujur ini 72 golongan nang mahantui kita dipelajari dalam Minhajul Abidin Masya Allah itu disebut awaik dan aqobah. Aqobah halangan yang seperti gunung, awaik hambatan kita menuju Allah dan Rasul berupa nafsu syaitan dunia dan kekawalan. Nah ini yang mahantui kita bisa juga gara-gara kawan kita kesumbalit pada mulai SD bakawan sampai tuntung kuliah dapat data rasanya tega aja ini mah menguli kita nah nangka inilah ngaran dunia makanya ulama mewaspadai orang kita ikhdar ala sahibika mi'ata marratin wahdar ala aduwika marratan wahidah waspada terhadap kawan 100 kali tapi waspada terhadap musuh cukup sekali aja wah kenapa aja nangaran musuh lihat umbayang kita kan meliong mun kawan kada sedikit manusia terhasut manusia terfitnah lewat siapa lewat kawan kadang-kadang dapat bini tuha pada seorang umurnya selawi bini 45 gambar anoman di julungnya ayo mendatang sekalinya untung ada mati ada junang langsung mati seminggu aja kawin kenapa tak kunyit susu kada luar sana 4 tahunnya sudah kawan juga nang musuh tadi bang lewat siapa lewat kawan juga musuh orang yang dekat dicarinya
Kadang-kadang ada sengaja jo kawan tadi inilah kita nangarang kawan kada lagi kan sepenuhnya, apalagi lain kegiatan ini dagang ini petani jelas sudah kada sama ujur lagi sekolah sebangko sama pengantukannya mas sudah tamat. Nah lain beda-beda perbedaan inilah kalau orang lewat tauhid ngarannya mukhalafah lil hawadis. Nah situ kembalinya. Nah, setelah pindah ke sakumpul ngurus sakumpul ini masya Allah manusia. Nah, sampai membangun Darussalam tuh berapa ada sampai 10 tahun terbangun. Nah, Sidin memintakan 100 rupiah aja sih kong orang buat apa dan celengan. Dulu duit ratusan nang handal itu hanya dibuat dagu aja. Alhamdulillah selawi juta sebulan mbah dikumpulkan dibuka. Nah, ya bangun Darussalam pinggir sungai nang betonan itu. Jadi mungkin menyekolahkan anak ke Darussalam niatan apa mengambil berkat membakas asar dari guru sekumpul. Dan mandang gurunya ya sesar akhir zaman memang menurun juga, tapi ya alhamdulillah berkahnya nadrah karena di situ beberapa pimpinan yang sudah mendahului menghormat berkaan, termasuk guru sekumpul penasihatnya Sidin terakhir mengajar juga tahunnya pada ingat lagi kan yang mungkin ada di antaranya sini guru lawan Sidin sampai Pak Sidin Minhajul Abidin. Waktu itu guru-guru yang di kantor di bawah membuka Mac juga, jadi ulun alhamdulillah menjaga juga di bawah. Istirahat nggak istirahat ulun karena depak lagi kawa maatur zaman dulu. Ini kan saraba kekurangan paksa pol pagi sore besokan lakian nah sore buan susu dan ngajari pulang binian. Jadi seharian di sekolahannya sudah untung tang hari kawa boleh asal berapa hanya biar kada kaburing asal setumat bahasa Arabnya takallum nyaman sedikitnya hendak dia minta kurangi ya maklum lah sudah gurunya berkurang sudah habisan nang alim-alimnya nang wali-walinya nah apalagi tunggu kiamatnya ya ini banyak sudah ciri-ciri kiamat. Cuma nangaran saling jahilnya manusia kadang-kadang bencana dianggap biasa-biasa aja padahal ini bencana teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma orang beriman tadi ini mengangkatkan derajat kita dan menghapuskan dosa kita. Jadi luar biasa lah perjuangan guru sekumpul ini mendidik dan memberikan amaliyah sampai meijazahkan thariqat samaniyah dengan zikir-zikir tertentu. Kemudian lagi Sidin mengajarkan surah nasyid la ilaha illallah dengan diiringi syair-syair. Ini mulai guru Kasbul Anwar Bahari ini nasyid ini sampai ampihan munculnya Sidin timbul kembali. Ntar bang mulai tinggalan juga sudah. Anda sudah kesakumpul muncul lagi terbang. Karena waktu itu ada yang mahram makan terbang karena kulit sapi ya bekas najis tapi barang sudah disamak ada yang malahan terbang kada begiring-giring melihati dalam kamus Marbawi nangaran terbang mesti begiring-giring nggak kada begiring-giring ketapong bagus juga diiring-iringan terbang ini kan ada manusia yang mengantuk nangan terbang ini kan antik Juliet jauh-jauh pina bulat sampai paraki terbang. Ya, terbang juga ya, bagus dengan ayunan lagu didampingi dengan syair-syair pujian pujian lawan Sidin tadi madhus syuyukh min a'zamil qurubat memuji paguluan termasuk daripada sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kelampaian memuji paguluan Sidin Syekh Saman Madani. Ya Syekhona ya Saman man kunta syaikhan lahu falan yara khajala. Siapa nang begulung sesaman tidak
sopan sifat nang cegar membari sopan. Datuk kalampayan zuriat sidin alhamdulillah sampai zuriat keempat kalimat bilang rata-rata alim wali berataan. Sudah turun ke bawah 4 kali. Ini yang banyak zuriat ke-7 8 7 8 tapi tampilnya ada yang muncul zuriat datu nang asli wujud-wujud nang alim dan ilmunya sudah sesuai lawan beliau. Dengan lorong mahabbah dan siapa tadi nang wong kapakan iya guru sekumpul juga karena tarikat samania sidin ambil lawan guru bangil Syarwani Abdan. Syekh Syarwani Abdan ambil lawan Syekh Ali Banjar, Syekh Abdullah Ali bin Abdullah Al-Banjari. Beliau ambil lawan Syekh Zainuddin Sumbawa. Zain Sumbawa ambil lawan Nawawi bin Umar Al-Bantani. Syekh Nawawi ambil lawan anak Datuk Kalampayan Syekh Syihabuddin yang ada di Mekah. Syihabuddin ambil lawan Datuk Kalampayan. Nah, disulukakan ini suluknya Datuk Kalampayan Pak 4 kawan Abdurrahman Misri, Abdul Wahab Bugis, Datuk Kalampayan dan lagi Sikong ada Abdurrahman Misri, Abdul Somad Palembang. Nah, sama-sama suluk. Oke, apakah saya sama memimpin waktu itu? Ternyata dalam suluknya hanya Datuk Kalampayan yang berwujud seikungan tetap sebagaimana Datuk Kalampayan. Yang lainnya ada yang jadi banyu, ada yang jadi anu. Nah, maka yang berhak untuk memimpin tarekat Samaniyah adalah Datuk Kalampayan. Makanya sidin boleh ke Banjar memimpin, menyebar di mana-mana dengan sidin banyak bini, banyak zuriat, banyak anak, maka berhak untuk disambat dengan kata-kata Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Turun sampai ke guru sekumpul. Di guru sekumpul aja yang berhak mengijazahkan tarekat Samaniyah. Nang sampat silakan amalkan situ. Allahu Allah itu Allah menyemati Allahnya 4 puting hanya bawa kok Allah mendak 2 baris Allah sampai bahkan apa aja bunyi jadinya bawa kali ada box kajian maka ada bunyinya lagi tenangan bulat itu sudah inya bawa terus ini do nang tersalah tuh dikiranya kalau dalam kamar bunyi orang berzikir kan ya kada tahu nih kemanggahan seperti saja mun Allahu ini dalam surah Nasr ada Allahu zikir juga nih iya juga namun kadang itu lebih hati orangnya aja jadi bakas negapit hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah di sini mudah-mudahan pencinta guru sekumpul barataan dan mudah-mudahan pencintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan dikumpulkan nanti di surganya. Maka dalam perjalanan Rasulullah Isra dan Mi'raj, sesampainya di Hadratul Malikul Jalil kata Habib Ali, setelah melewat langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, oleh guru sekumpul yang paling dibahas sidin waktu sidin baca Mi'raj di sekumpul adalah kata-kata bi'abdihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang menjalankan dengan hambanya. Nah, artinya maqam ubudiyah ini lebih tinggi daripada maqam risalah. Mesti abduhu dulu Tuhan menyambat hanya wa rasuluhu. Cak khatamun nabuwah Allahu wahdah la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluhu. Nah, makanya kita cukup ingin jadi hamba aja. Enggak usah jadi Tuhan. Menjadi Tuhan misalnya di rumah kayak apa supaya bini inggih pun anak jadi Tuhan kan ini bini sorong juga harus sama-sama. Artinya di rumah tangga pentarapannya ini sama-sama berpengertian. Nang bini mengerti lawan laki, nang laki pun mengerti lawan bini. Jangan sampai sikap keras nang terlaksana.
Apalagi pangarasan. Nih. Nah pangarasan ini kan kada kau di apa-apanya kecuali di aspal hanya hampir. Nah, tapi lamunnya karas kan karas dan pangarasan itu beda. Nah kalau pangarasan biar di aspal hanya hampir. Tapi kalau karas kadang-kadang terendam atau tegapin lama aja. Kenapa kenapa? Nah ini karas non pangarasan beda. Nanti jalan pangarasan jangan, yuk dijalani. Biar motor pajero ya sakit juga, ya, jalannya rusak ada kawa, nah mulus pesawat aja itu gen di atas juga, orang penaputan gen sio, ada kawa sudah kulun pipa laki, iya sebahun, nah sekali itu berjalan dengan jalan yang sudah ditentukan. Nah, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sana dengan penuh taklim, yaitu menundukkan dahi muhaka pesujudan. Tapi ini dia hadratul malikul jalil. Hanya sujud ini yang paling top. Nah, tinggal sujud apa kabar? Tuh iblis tinggal sujud. Nah, kafir matinya. Usjudu li Adam. Malaikat sujud lon Adam. Iblis kada mau sujud. Matinya apa? Kafir. Di zaman Rasulullah. Waktu Rasulullah membaca ayat Quran, kemudian melewat ayat sejadah, Rasulullah sujud, sahabat nang hadir berataan sujud berataan, ada sikung orang nang tuha, engkau ada mau sujud tapi meraup ke tanah, andaknya di dahi, tanah tadi andaknya di dahi. Mbak sudah orang bangun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ujarnya berucap cukup aja aku nang kayak ini. Sahabat ada yang menyampaikan, wahai Rasulullah, si anu tadi kada umpat sujud, cuma meraup tanah andaknya di dahi, ujarnya cukup aja aku nanti ini. Napa jawab Rasulullah? Ujar Nabi itu mati kafir kena culit. Sahabat namun dalam tadi mengintai hari-hari. Padahal orangnya pak ibadah, orangnya masya Allah hadir juga di majelis Rasulullah. Dan sekalinya napa pas terjadi perang antara Islam melawan kafir. Nah ini tadi pembanyakan sudah membunuh musuh. Jago pada timpas nengaran manusia bisa juga kalau lengah pas kena luka ya. Karena bakal pinggir sini cari nang sunyi. Cari nang sunyi, tajak mata pedang di tanah, dilukupinya tembus ke belakang pedang. Mbah sahabat nama intai tadi. Sadaqa Rasulullah, maha benar Rasulullah. Kenapa aja Nabi? Laki-laki nampian padahal kan mati kafir semalam, dasar bujur mati kafir. Ujian Nabi kayak apa ceritanya? Inya berperang. Nah setelah inya nang kada timpas, nang kada sabar lagi di luka tadi, ditajaknya akhirnya bunuh diri. Dan orang bunuh diri, jelas sudah mati kafir. Jadi jangan hendak bunuh diri, rasa akan aja. Dan sesakit apapun ada aja, yang penting cari solusinya, cari jalan keluarnya. Jangan sampai kita putus asa. Tak keliling berdatang kadang maunya nerima. Coba ke kampung lain pulang. Ya, jujur aja pingin banyak, tapi nang mau kita kada banyak. Jadi sampai ini kesing dapatan lagi. Ya mudahannya lekas. Ya dua aja kaitannya. Sudah duitnya banyak, insya Allah. Ini kaitannya duit bang, makanya bila sudah berduit. Ayo aja di mana-mana, tapi mau duitnya kada ada, biar pintar manusianya, kada tapi kada berduit, membungol hidup. Tapi kalau sudah berduit, biar bungol pintar aja urusan. Ya dasar adul juga betul. Makanya melaksanakan lawan santri, sudah tamat sekolah, usaha aja dibenahi bujur-bujur, nyaman. Hendak menambahin ngaji pulang, duitnya ada nyaman. Mulai sini tulak ke sana, duitnya ada nyaman. Hendak mau bini, duitnya ada, nyaman. Hendak pulang rumah, duitnya ada, nyaman. Hendak pulang majelis, duitnya ada, nyaman juga. Kata pinang kipo, kasih ke kemari, pintaan. Duitnya ada. Nah, sambil penglondo, makanya yang dicari tuh duit. Duit itu kepanjangannya doa, usaha, wirid, tawakal, dan ikhlas. Ikhlas, tawakal. Disingkat duit nih kita cari
Sengaja dong catat situ. Orang pada mengarang sorong oleh nontuan guru juga di dalam pagar di doa usaha wirid ikhlas tawakal ditulis duit. Mbak, kada berusaha mana dapat duit? Di rumah aja begaru kada mau. Lain makomnya kita hendak di rumah aja dapat duit, lain orang nang wali Allah Taala. Datang orang minta banyu sebotol. Pokoknya makmur, mamploki kada banyak Bang, 2 juta aja. Nakas saya baik nih. Sedekahnya banyak ya tergantung di sedekah tadi Bang, makanya kada kata bisa salat, salawat dan sedekah. Bila banyak sembahyang, banyak sedekahnya, banyak zikir, kada kalah mesti diimbangi dengan salawat. Bila zikir 100, salawatnya paling kada 1000. Mun zikirnya aja nang banyak, nah coba jaga entah panas sedikit nih, sentimen orangnya. Makanya orang-orang yang ahli zikir tuh makanan tuh lakas mana hancur di parut. Makanya orang ahli zikir dah setumat lapar, ya, panas nih. Jadi mau kita melihat orang tidak makan aja, mungkin orang tuh ahli zikir. Ini supaya baik sangkalan sini, jangan dipadakan saksi gini. Hadirin rahimakumullah. Dan salat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 5 waktu diawali dengan Dhuhr, Asar, Maghrib, Isya dan Subuh. Nah ini oleh ulama-ulama mengajarkan. Oleh pondok pesantren pimpinan diulahkan bacaan ini. Itu diistimbat diambil daripada hadis dan Quran juga. Batasannya apa? Rukun sembahyang 13 terbagi 3. Rukun qalbi, qauli dan rukun fi'li. Rukun qalbi niat ini dalam hati. Andaknya waktu muntung Allahu Akbar, nah itu imbi asnarnya muntung Allahu Akbar, hati kita aku sembahyang fardu zuhur. Ini dari guru sekumpul nih. Kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab atau I'anatul Thalibin lengkap aja, cuma tergantung di dalam tukang bacanya aja lagi mesin nang anyak mana mengguru sekumpul. Alhamdulillah anyaknya luar biasa. Apalagi sih membaca tafsir Jalalain zaman dahulu, masya Allah. Tafsir Allahu nurus samawati wal ardh mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. 9 macam ulun mencatat sih mentafsirkan ini. Dan maka itulah orang-orang yang sudah mendapat futuhatul ilmi ini, dapat futuh lah, lain bulain. Mudah-mudahan muncul lagi orang-orang yang semacam beliau. Tapi ini khalifah full. Tapi senantiasa Jepang orang-orang yang berkaitan khalifah ini ada pula muncul. Ini di sini nggak ada salah, kisah orang-orang yang hebat juga tuha 100 tahun sih. Dibanding mau datuk kelampayan sudah 200 berapa, nah itu muncul guru-guru Wasul Anwar, mujaddid pulang ini. Nah zaman kita alhamdulillah, jadi kita mengadakan haulan semacam ini sebagai tanda syukuran kita, termasuk orang yang sezaman lawan sidin, dengan harapan kita termasuk di bawah naungan beliau, dan lagi lebih diharapkan kita mendapatkan syafaat beliau, dibawa ke dalam surganya. Banyak sudah terbukti orang-orang ada yang hendak mati kada kau berzikir mengiau nangaran sidin jatang sidin. Termasuk di zaman itu Allah yarham Haji Jani nang disampatin Haji Jani itu orang kampung ulun juga ini. Anak sidin di Surabaya meninggal. Anak Haji Jani tadi itu lalu Haji Jani itu kabar apa guru anak ulun di Surabaya meninggal. Kenapa jawaban guru sekumpul? Inya begitu aku tadi aku udah hanya datang di sana juga sih kan coba. Ini karamat nggak ya? Artinya menganjurkan rohnya berakhir dicabut sidin santri di sana. Ini anak Haji Jani tadi nang meninggal nang ngesahakan sidin juga dan di karamat nang dohir ngurangnya. Nah, banyak lagi di mana-mana mengiau nama sidin alhamdulillah. Walaupun sudah wafat, tetap kita nangaran takjim dan adab lawan sidin tetap kita jaga. Jangan kita terpancing karena kada sedikitan juga orang-orang yang meremehkan sidin. Wah, apa hemat-hemat bahaulan
Nah, Rasulullah kada ulama kita di mana tahu. Kita ini mesti melewat empana syekh. Dari guru dulu hanya tahu di Rasulullah. Kada kawa hendak ke Rasulullah tersumbalit benar jingkar pemikiran kita. Kada kawa naik tangga tuh mesti tangga pertama, kedua, ketiga. Nah inilah perjalanan hidup namanya. Kada kawa hendak ke ulama. Ya kalau kita zaman Rasulullah aja ambil di hadis, mengatakan hadis nih ulama juga. Dan tafsir, ada tafsir Ibnu Abbas, ada tafsir Marahul Labib, ada tafsir jalan lain. Siapa yang melarang? Ulama juga. Kada kawa kita memahami Quran seorang walaupun berserakan tafsir Quran, terjemah Al-Quran, kada mampu kita serongan. Laulal murabbi ma arabtu rabbi. Jikalau tidak ada orang yang berkata ulama murabbi, kita kada tahu di Tuhan. Nah, inilah kedudukannya ulama. Kada kawa kita nang sezaman lawan kita. Qur'annya walikulli qaumin hada. Bagi tiap-tiap kaum ini ada nang membimbing terhadap masyarakat. Ada aja apalagi zaman ini Masya Allah nang ada majelis pengajian pondok pesantren ulah aja orang di mana-mana. Tapi nyaman dia dananya. Artinya selalu perhatian nang berduit ini kadang-kadang menyerahkan ke sana bantuannya. Alhamdulillah. Mengguru sokompol sarapannya duit sidin. Ada bisa pintaan ulah masjid langgar ar-raudhah musalla ada pintaan duit sidin sama. Ini nang nukar tanahnya, bangunannya, alhamdulillah banyak aja pak nang julumi 1 juta, 100.000, 5.000, catatannya Allah yarham Amin Nasri Parsidin. Waktu itu ada bangunan ulun, ya alhamdulillah sempat jualan dari Panu Gotong Royong. Sudah majar di awalnya, besokan aja majar, tang hari kan langsung kumpul Gotong Royong. Maculi akan barangnya, maculi galam-galam kalau orang mencor di atas, 4 mencor bisa juga. Nanti campur di samping kan bisa banget. Ini alhamdulillah. Nah inilah kita berapa syukur kita terbuka hati untuk mengadakan haulan ini. Mudah-mudahan ini sebagai jenjang untuk ke depan mengenalkan kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Isra Mi'raj cuma sekadar dan sekilas malam hari ini. Mungkin ini yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya kita beritaan dan mudah-mudahan dengan ini acara kita selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan rezeki yang halal, diampuni dosa zahir batin seumur hidup. Amin. Lagi dikabulkan segala hajat dan mati beriman sempurna mendapatkan husnul khatimah. Lagi kita kumpul dalam surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Salah dan hilaf ulun mohon ampun dan maaf. Minta ridha, minta halal atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saman ayo. Oh.